warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Halik dengan NIM 1996 141020 dari kelas A, program studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi pada tokoh Henry Charles Carey. Carey lahir pada 15 Desember 1793 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia adalah putra dari seorang ahli ilmu ekonomi, Matthew Carey. Pada saat ia berusia 28 tahun, Carey mulai mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang ekonom. Henry Charles Carey merupakan ekonom terhebat pada abad ke-19. Ia merupakan pencetus ilmu ekonomi kapitalisme. Ia dikenal dengan buku teori miliknya yang berjudul The Harmony of Interest. Carey merupakan ahli di bidang ekonomi, politik pembangunan, editor, dan seorang penerbit atau pengarang buku ekonomi. Carey mengembangkan teori ekonomi politik milik sang ayah. Ayahnya menulis buku Essays on Political Economy pada 1822 yang merupakan buku pertama tentang risalah perlindungan dan promosi industri. Pada tahun 1859, ia dan para rekannya mengerjakan buku dalam 3 jilid berjudul The Principles of Social Science. Prestasi terbesar Henry Carey adalah pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat Presiden Abraham Lincoln di bidang ekonomi. Carey mendukung perdagangan bebas yang menjadi cikal bakal sistem perdagangan kapitalisme. Dalam karyanya The Principles of Social Science, Carey menekankan perlunya diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas. Menurutnya, suatu negara hanya mengandalkan pembangunan pada ekspor produk-produk pertanian dinilainya sebagai tindakan yang bodoh dan merugikan. Di dalamnya, Carey berusaha menunjukkan bahwa terlepas dari kehendak manusia, sistem hukum ekonomi alami yang pada dasarnya bermanfaat dan secara spontan meningkatkan kemakmuran seluruh komunitas dan terutama kelas pekerja, kecuali jika dihalangi oleh ketidaktahuan atau kesesatan umat manusia. Dia mendasarkan ekonominya pada sistem Colbert, sistem yang melindungi manufaktur yang membantu pertanian dengan jalan. Buku The Principles of Political Economy karya Henry Carey telah mendominasi situasi sistem ekonomi politik di Amerika Serikat hingga pada tahun 1973. Tujuan utama Carey di dunia ekonomi politik adalah meminimalisir keberadaan sistem perbudakan dan memulai sistem gaji dengan sistem kredit serta sistem bunga pinjaman dan melindungi hak kekayaan intelektual. Carey mendukung perdagangan bebas yang menjadi cikal bakal sistem perdagangan kapitalisme. Pada usia tuanya, ia menjadi pengurus aktif pada Royal Swedish Academy of Science pada tahun 1868 hingga akhir hayatnya pada 13 Oktober 1879. Dia menolak doktrin populasi Malthus, mempertahankan bahwa satu-satunya situasi
di mana sarana penghidupan akan menentukan pertumbuhan populasi adalah di mana masyarakat tertentu tidak memperkenalkan teknologi baru atau tidak mengadopsi kebijakan pemerintah yang berpikiran maju. Populasi mengatur dirinya sendiri di setiap masyarakat yang diatur dengan baik, tetapi tekanannya pada subsistensi menandai tahap peradaban yang lebih rendah. Carey menyangkal sebagai kebenaran universal untuk semua tahap penanaman, dari hukum hasil yang semakin berkurang dari tanah. Carey berpendapat bahwa tanah dalam kehidupan industri adalah alat produksi yang dibentuk oleh tenaga kerja manusia. Nilai suatu produk disebabkan oleh kerja yang dikeluarkan untuk itu di masa lalu, atau diukur dengan kerja yang diperlukan dalam kondisi yang ada untuk membawa lahan baru ke tingkat produktivitas yang sama. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.